Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Zuma Herbal. Halo teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beristirahat. Kali ini saya akan men-share sarapan yang enak dan gampang banget bikinnya, yaitu ini telur yang didadar kayak gini. Bagi anda yang nggak suka telur, anda bisa bikin telur yang seperti ini. Ini telurnya ini enak banget. Tadi aku juga nggak suka telur, ternyata setelah saya bikin kayak gini tuh, itu enak terus gurih ya. Ini tanpa garam, tanpa micin, karena saya maunya yang bersih aja. Karena ini saladnya ini sudah ada jeruk atau cuka sedikit, cuka apel boleh, cuka biasa boleh, dan garam kemudian kasih lada gitu ya. Tapi ini gak usah dicampurkan waktu kita menggoreng gitu. Jadi pagi-pagi itu gampang banget kita bikin kayak gini. Maaf ya, saya sambil sarapan. Dan kalau kita beli di kafe-kafe itu biasanya tuh setengah matang ya. Terus minumannya saya bikin coklat. Boleh ya coklat? Boleh dong. Nih, coklat saya kasih gula merahnya Tropicana atau gula saset aja, stevia itu lebih bagus, lebih nol karbonnya. Saya bikin coklat gini, pagi-pagi saya bikin 2 langsung. Rakus banget. Iya emang saya rakus. Semua orang yang kena diabetes itu awalnya itu orang-orang yang doyan makan, doyan ngemil seperti saya ya, jujur aja. Nah sekarang sesudah kita kena diabetes barulah kita mau menyesal ya kan. Ini saya mau cerita aja nih, cerita lucu. Jadi semalam saya itu pergi sama anak-anak. Jadi suatu rumah yang lumayan besar gitu, adanya di lokasinya di Galaxy ya, Galaxy Bekasi ya teman-teman. Nah di situ itu banyak banget kafe-kafe, tapi kita milih kafenya itu yang bagus. Kemudian saya pesen minuman satu dan anak-anak itu pada cuman kopi-kopi aja sama brownies gitu. Nah setelah bayar tuh ternyata 400. Itu hanya minum kopi tanpa makanan. Makanannya cuman ini aja, telur salad sama brownies sepotong. Nah di rumah ini saya nggak pamer ya, dan memang saya juga nggak malu ini bilang kayak gini tuh. Saya kaget, mahal banget ya, emang norak ya. Ya maklum lah, nenek-nenek itu pasti norak ya, karena kita biasa tahu harga telur tuh sekilo cuman 20.000, 23 gitu kan. Nah ini masa cuman segini aja 50.000 loh, nggak ada apa-apanya ya. Akhirnya di rumah pagi-pagi saya mencoba ini tadi. Jadi gimana cara bikinnya? Saya ngomong aja ya teman-teman. Di rumah itu saya kebetulan punya telur, lalu saya ngaduk telur 2, saya kasih santan ya. Kita nggak boleh makan susu ya. Yang suka ya kasih santan 1 sendok aja, 1 sendok teh, jangan banyak-banyak. Udah kita aduk-aduk, nggak pakai garam, nggak pakai micin ya. Lalu kita dadar, terus kita gulung, kita suntekin lagi, kita gulung, kita tuangin lagi, gulung-gulung gitu sampai setebal ini. Jadi waktu gulungnya itu ya di pan teflon itu harus pakai teflon. Kalau nggak pakai teflon ya nanti lengket ya kan. Nah ternyata terus maemnya ini saya kasih merica, lada bubuk sama saus ya. Kalau bisa teman-teman saus bikin sendiri ya, kalau nggak bisa kepepet-pepetnya ya sedikit aja gitu. Nah dalamnya kayak gini kan, bergulung-gulung, tapi gulungnya di dalam wajan. Waktu telur itu masih belum matang benar ya, masih setengah matang. Nah semalam itu setengah matang loh. Saya tuh kan tadinya nggak suka ya, jijik gitu telur setengah matang, amis gitu ya. Ternyata saya maem tuh enak, gurih, rasanya tuh seperti kayak ada rasa susu, tahu apa keju, tapi nggak tahu dikasih apa nggak, karena setengah matang gitu. Jadi ternyata telur setengah matang itu ternyata enak teman-teman ya. Dan itu bagi keto itu boleh banget ya kita sarapan begini. Bagi anda yang nggak suka telur, teman-teman saya yang di grup diet mentoring yang pada curhat sama saya, Bu saya nggak suka telur, gimana ini?
Nah, Anda bisa pakai kayak gini. Kita itu walaupun diabetes, walaupun kita itu diet, makanannya itu nggak boleh nasi, nggak boleh tepung-tepungan, nggak boleh terigu, kanji, singkong, dan pokoknya yang karbo-karbo tinggi itu nggak boleh. Tapi kita itu masih bisa pergi-pergi makan di kafe-kafe yang enak, yang mewah. Dan saya cerita lagi ini, suatu siang saya juga gitu pergi. Nah, di situ itu saya ke Hokben ya sama anak-anak saya. Ternyata di Hokben itu disediakan sup mie shirataki. Tadinya saya tuh nggak suka shirataki, kok gini sih rasanya, nggak kayak mie, nggak suka banget. Pokoknya saya komplain ya, itu awal-awal saya diet seperti keto ini ya. Saya bilang seperti keto karena saya nggak 100% keto. Saya menamakan diet saya itu SSD, yaitu sayuran segar dan daging. Karena di saya itu sayuran segar itu diwajibkan, setiap hari kita wajib mengkonsumsi sayuran segar untuk antioksidan dan untuk anti radang gitu loh. Jadi setelah kita mendefisitkan gula, maka tubuh kita itu perlu antioksidan supaya kembali normal, kembali meregenerasi sel-sel yang rusak. Otomatis insya Allah pankreas itu akan normal dan bisa bekerja kembali. Itu menurut keyakinan saya dan sudah saya buktikan, walaupun dokter-dokter di Indonesia itu bilang tidak bisa, tapi saya belajar dari dokter-dokter dari luar negeri itu bilang bisa gitu ya teman-teman. Dan saya yakin penyembuhan itu dari Allah. Pokoknya satu yang saya lakukan itu ya teman-teman juga ya, mari kita itu pentingkan beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman kita itu yang benar-benar rutin, benar-benar taat dengan aturan-aturan protokol diet SSD itu ya alhamdulillah itu normal. Kalau sudah gula darah normal selama 3 bulan itu namanya apa? Apakah itu nggak sembuh namanya? Itu namanya sembuh kan? Kemudian ada juga yang bertanya, ibu apakah saya makan begini ini seumur hidup? Nah kenapa tidak gitu loh? Kalau toh seumur hidup juga nggak apa-apa toh, kan ini makanan enak-enak. Sama gitu loh, kita itu makan apa saja boleh, yang dimakan orang tuh boleh, kecuali yang gulanya tinggi dan karbonya tinggi gitu aja. Mereka makan ikan lele sambal penyet boleh, mereka makan soto ayam dengan sambalnya sesendok boleh, yang penting nggak pakai nasi. Nah kemudian nasinya apa dong, saya nggak bisa nih meninggalkan nasi. Nah gini, saya dulu awal-awalnya ikut diet ini, saya juga selalu tidak bisa meninggalkan nasi. Tapi saya punya niat dan saya itu selalu ingat-ingat bahwa ada orang sekampung saya itu yang seorang nenek itu kakinya itu dibuntung, diamputasi. Kemudian nggak lama dia meninggal. Itu yang saya pegang terus buat menyemangati diri saya. Aduh kalau saya nggak mau meninggalkan kebiasaan makanan saya yang lama, model makanan saya yang jadul dari kecil, yaitu nasi, gorengan, gula, teh manis, sore teh manis. Saya dulu tuh sehari bisa teh manis 3 kali loh teman-teman. Padahal saya tadi tuh gak kena, karena saya tuh bandel, makanya akhirnya kena. Akhirnya saya hiperglikemik gitu. Nah teman-teman, makanya itu marilah kita semangat, kita mengatur pola makan. Dan pola makan ini SSD ini sangat enak-enak, tidak lapar. Ya memang sih kadang-kadang kita lapar, tapi kan lapar itu bagus loh. Orang puasa itu dalam keadaan lapar, pusing, itu biarin aja, tahan aja, tidur aja gitu ya. Karena dengan kita melaparkan tubuh berarti sel-sel yang rusak, yang aus itu akan dimakan. Di metabolismenya itu akan memakan sel-sel yang rusak itu, kemudian sel-sel itu akan berganti dengan sel-sel baru, jadi regenerasi. Makanya dianjurkan, bahkan diwajibkan ya, kita itu setiap 1 tahun itu puasa. Itu ternyata apa yang ada di Islam itu ada hubungannya dengan kesehatan semua teman-teman ya. Jadi Allah itu mewajibkan kita tuh puasa setahun sekali itu ya, yang bulan Ramadan itu sebenarnya untuk toksin gitu loh. Selama setahun apa aja kita makan tuh menebal, berkerak di usus. Dah dengan puasa maka kerak-kerak itu akan hilang, akan rontok
karena dimakan oleh tubuh kita karena dia kelaparan, akhirnya memakan itu tadi sel-sel yang sudah rusak, kerak-kerak itu akan rontok. Nah itu penjabarannya secara sederhana kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi semangat ya, semangat diet. Dan jangan lupa kalian juga rajin minum jamu. Jadi kalau SSD itu kita nggak perlu mengeluarkan uang buat beli vitamin atau apa-apa, enggak, karena kita sudah makan sayuran mentah itu banyak banget vitaminnya. Mau vitamin C ada di selada, timun, kol, seger itu banyak banget. Mau vitamin A itu ada di hati sapi. Mau vitamin B itu ada juga di bayam. Jadi kita memang wajib makan sayur-sayuran hijau setiap hari. Dan yang mentah juga sangat wajib gitu ya. Dan ini saya minum jamu ini adalah bikinan saya sendiri, ini untuk diabetes, untuk gatal-gatal. Jadi kadang-kadang saya itu lupa ya, mungkin saya makan makanan yang ada kecapnya. Kecap itu kan karbo tuh, kalau bukan kecap diet ya, karbonya lumayan. Kalau kita misalnya di perjalanan makan mie ayam ternyata itu terlanjur dikasih kecap, ya sudah, saya maem aja gitu ya. Nah ntar malamnya tuh efeknya tuh saya suka gatel-gatel. Jam 2, jam setengah 3 tuh saya bangun gak kuat tuh gatel banget. Saya bangun minum ini. Saya minum ini alhamdulillah langsung gatel tuh bisa ditunggu setengah jam, 1 jam tuh langsung hilang. Sekali minum memang banyak ya, karena ini terbuat dari herbal 100%. Dari mimba, dari sambiloto, dari broto wali. Pokoknya yang untuk gatel-gatel itu biasanya saya bikinnya dari semua itu. Oke teman-teman, saya rasa ngobrol kita pagi ini. Oh ya, sebelumnya nih saya titip aja pada teman-teman, jika kalian itu orangnya suka rakus, ya maaf ya, jangan tersinggung. Saya juga rakus. Ntar ada yang tersinggung lagi aku bilang rakus ya. Emang rakus? Kalau nggak rakus tuh nggak bakal kena diabetes loh teman-teman. Ini kayak gini nih contohnya. Pagi-pagi saya sudah bikin 2 ini minuman. Yang satu saya taruh kulkas, yang satu saya minum sekarang. Kemudian saya juga nyiapin makanan kayak kerupuk ramba, itu selalu harus ada di rumah. Nanti kalau kita lapar kita bisa maem soto, sop, tumisan kangkung dengan kerupuk itu. Kerupuk ramba itu kan mekar di perut tuh langsung kenyang gitu ya. Jadi teman-teman semangat ya, jangan takut kelaparan. Dan insya Allah dengan makan yang enak-enak ini, gula darah Anda itu akan turun, akhirnya normal. Dan kalau sudah normal, stabil, ya sembuh gitu loh. Oke teman-teman yang belum kenal sama saya, silahkan subscribe, like, and comment, dan tekan tombol lonceng. Dan bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, keberkahan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Sampai jumpa.